Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbur rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kemarin kita membahas yang sudah dibahas itu at-tasbih lirrajul wa tasfiq linnisa. Memberitahu imam yang salah itu dengan tasbih bagi laki-laki, tasfiq tepuk tangan bagi perempuan. Kemudian sudah kita bahas juga tentang memberi isyarat, sedang sholat memberi isyarat dengan tanah naha. Ini dari Ali ya, dari Ali. Jadi memberi isyarat dengan tanah naha, mendehem boleh. Ya, boleh. Kemudian dengan mengangkat tangan, salam, menjawab salam dengan berisyarat tangan dibolehkan. Kan sholat itu ya perkataan yang khusus dan perbuatan yang khusus. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, yang hadis-hadis kita baca itu kekecualian atau batasan-batasan. Oh, ngangkat tangan, menjawab salam boleh, berdehem boleh. Kemudian membawa, menggendong bocah boleh ya, wa huwa hamilun umamah ya. Boleh ya. Kalau sujud taruh di anaknya, pas berdiri angkat lagi. Dan itu Rasulullah melakukan Rasulullah ya ummun nas fil masjidi. Jadi dan dia Rasulullah itu mengimami manusia di masjid. Sedang jadi imam di masjid. Tapi kan jarang, jangan berpikir setiap saat, sesekali pernah mengalami begitu, ternyata boleh. Jadi jangan ini ada yang bawa anak diangkat, ditaruh. Kemudian boleh juga membunuh binatang yang berbahaya. Nah, di sini disebut aswadatain ya. Aswadain. Dua yang hitam itu di sini ular dan kalajengking. Ini kebayang sholatnya di padang pasir, tidak ada karpet ya, tidak ada tehel zaman dulu. Sangat mungkin itu ada akrab. Akrab itu kalajengking ya. Sekarang babu sutroti al-musalli. Sutrotil musolli. Sutroh, nah ini sutroh. Ini sutroh tuh. Pembatas. Sutroh itu pembatas al-musolli ketika sholat. Kalau di masjid, sutrohnya itu ya dinding masjid. Dinding masjid. Nah, ini ada pemahaman nanti. Sutrohnya barisan kedua adalah punggung barisan pertama. Sutrohnya barisan kedua, punggung barisan pertama. Sutroh barisan ketiga dan seterusnya, punggung barisan berikutnya. Nah, ada ijtihad bahwa barisan termasuk sutroh. Itu tarjih di Muhammadiyah. Jadi barisan itu udah terbatasan, kan sudah didefinisikan sebagai sutro, makanya tidak perlu lagi. Karena memang kalau sholat wajib itu udah pasti menghadap ke depan dinding, barisan kedua menghadap ke punggungnya, udah pasti kalau wajib mah. Udah dengan sini. Nah, kalau sunnah carilah dinding
diusahakan cari dinding, tiang, atau mungkin tas kita. Itu untuk sholat sunat itu kalau di belakang, kalau posisi di belakang, kalau posisi di sini sholat sunat nggak usah. Atau pakai itu alat itu. Itu kan belakangan aja populer. 5 tahun yang lalu belum ramai itu sutroh itu. Karena memang dulu dipahaminya ya barisan cukup. Jadi nggak mesti itu tas kita taruh di depan. Intinya supaya orang tidak lewat ke depan itu harus ke sana belakang sutrohnya. An Abi Juhaim bin al-Harits radhiyallahu anhu qala. An Abi Juhaim bin al-Harits qala. Radhiyallahu anhu qala. Juhaim bin al-Harits radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana an yaqifa arba'ina. Ayo. Lakana an yaqifa arba'ina. An yaqifa atau yaqofi? Ini yaqi. An yaqifa ya. Pakai an yaqifa arba'ina. Di sini arba'ina enggak pakai arba'ina apa tuh ya. Khairan lahu min an yamurra. Khairan lahu min an yamurra baina yaday. Hadisnya muttafaqun alaih, lafadznya lafadz Bukhari. Ya, lau ya'lamu. Lau itu matan hadisnya lau ya'lamu dari Abi Juhaimi ibnul Haris radhiyallahu anhu. Qala berkata. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu tombak ditancapkan. Tapi ada kasusnya sih sebetulnya, yaitu sholat di daerah di lapangan terbuka yang begitu itu. Makanya dan untuk menghindari ya binatang atau apalah atau orang. Awal mulanya begitu. Maka bisa ditancapkan kan tombak di situ. Lau ya'lamu, sekiranya tahu. Ya'lamu itu tahu, mengetahui ya. Dari alima ya'lamu. Sekiranya tahu. Siapa yang tahu? Al-marru. Marra yamirru itu melewati. Al-mar orang yang melewati. Lau ya'lamu sekiranya tahu. Al-marru orang yang melewat, orang yang melewati. Baina yadayil musolli, di hadapan orang sholat. Seandainya tahu almaru melewati, orang yang melewati baina yadayil musolli, di hadapan atau di depan. Di sini nggak pakai amama. Baina yadi itu depan juga. Di depan orang sholat. Pokoknya nggak boleh melewati orang sholat tuh. Madza alaihi minal ismi. Madza apa? Madza apa alaihi atasnya minal ismi dosa. Dosa apa atasnya? Seandainya tahu orang yang melewati di depan sholat, dosa apa yang akan dikenakan atasnya? Madza apa alaihi atasnya minal ismi dari dosa. Nah, kalau sepotong-potong begitu. Ini min bayaniyah. Ma titik-titik min itu memang ada dalam bahasa Arab pola ma min titik-titik min. Sebenarnya terjemahnya bisa langsung ke dosa dulu. Dosa apa atasnya? Tapi kan kita sedang belajar kata per kata. Madza apa
alaihi yang menimpa atas dia minal ismi dari dosa. Gitu, sekiranya tahu orang yang melewati di hadapan orang sholat, madza alaihi, seandainya tahu dosanya, lakana maka pastilah dia lakana, lamnya lam taukid, maka pastilah dia ada, maka pastilah dia an yakifa, akan diem, akan berdiri nungguin, maksudnya sampai dia selesai sholatnya, nggak usah buru-buru lah. Kalau nggak ada jalan lain gitu, kalau ada jalan lain kan jalan lain lah, nggak bisa berdiri. Ini seandainya orang tahu bagaimana dosa melewati di hadapan orang sholat, katanya lebih baik diem. Lakana, maka pasti dia an yakifa, akan diem arba'ina 40. Nah, 40 tahun katanya nih. 40 tahun di sini nggak ada tahunnya ya. Nggak ada Arba'in 40. 40 jam. Bisa 40 jam, 40 hari. 4 jam. Ada nomor 2 di bawah terjemah. Ini ya lama lah. Itu dalam bahasa Arab gitu. Pokoknya lama lah maksudnya. Meskipun harus menunggu lama, Ya, nggak ada yang diem. Ya, kalau nggak mau menunggu lama, cari lewat lain. Ini artinya larangan melewati orang di depan sholat itu. larangannya. Sekarang udah mulai pada ngerti orang sih. Apalagi kalau yang di depannya itu khairon lebih baik katanya, berdiri 40 apalah, 40 tahun. Berdiri lama, khairon lebih baik lahu baginya min an yamuro, daripada harus lewat, baina yadai, di hadapan orang sholat. Nah, ini kan hiperbola nih, hadisnya hadis hiperbola nih. Ya. Maksudnya itu maksudnya itu nggak boleh melewati orang sholat, dosa. Kalau orang tahu dosanya melewati orang sholat itu, lebih baik berdiri 40 jam, Pokoknya lama. 40 menit lah, 40 menit Lama. daripada harus melewati orang sholat. Sakit, Larangan berat. Sekali lagi, lau sekiranya ya lamu tahu, almar, orang yang lalu, baina yadai musolli, di hadapan orang sholat. Al musolli isim fa'il, almaru isim fa'il juga, orang yang melewat, musolli orang yang sholat. Madza alaihi minal ismi, dosa apa yang akan menimpa atasnya? Madza apa alaihi menimpa atasnya minal ismi dari dosa? Lakana, maka pastilah dia an yakifa, akan berdiri, pastilah dia akan berdiri arba'ina 40 apa terserah, 40 jam atau 40 menit. Itu khairon lebih baik lahu baginya min an yamurro, daripada harus lewat baina yadaihi, di depan orang sholat. Masih mau lewat juga. Mutafakun alaih nih. Oh, ada penjelasan arba'ina. Di bawahnya ada tuh arba'ina khorifan. Khorif itu apa? Musim ya. Waduh, musim. Itu lebih parah. Ya bukan tahun sih, musim. Arba'ina ada. Iya, di sini. Wa waqa'a fi al-Bazzar, terdapat di al-Bazzar itu min wajhi akhar, dari jalan yang lain ya hadisnya itu arba'ina khorifan. Jadi bukan arba'ina doang, ada khorifannya. Khorifan itu apa sih? Nomor 3. Musnad ya. Enggak. Ya khorifan itu maknanya itu Aman. khorif. Arba'ina khorifan. Satu itu ya. Yang kedua, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat.
Su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertemu dengan majhul itu berarti nabiyunya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Ya, menghafalin kaidah-kaidah nahwu lah. Su'ilan nabiyyu ya. Fi ghazwati Tabuk. Fi ghazwati Tabuk. Iya, ghazwati Tabuk. Tabuka di sini bukan ini tidak pakai tanwin, jadi bugair munsharif ya. Dibacanya Tabuka. Ghazwati Tabuka. Tabuka itu kan mudhof ilaih, tetapi karena dia ghair munsharif tidak dibaca tabuki. Tabuka. Sama Makkata itu kan ghair munsharif, Makkata. Fi ghazwati Tabuka. Tabuk itu sekarang Yordan. Yordan ya ada. An sutratil musalli. An sutratil musalli ya. An sutratil musalli. Bukan an ya, an sutratil musalli. An sutratil musalli. Faqala mislu mukhiratir rahli. Mislu mukhiratir rahli. Iya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, Su'ila ditanya. Ditanya siapa ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwati Tabuk pada masa perang Tabuk. Perang Tabuk itu 9 ya. 9 setelah Fathu Makkah itu ada perang Tabuk. Perang Tabuk. An sutratil musalli tentang sutrohnya orang salat. Tentang sutrohnya orang salat. Faqala Rasulullah menjawab mislu mukhiratir rahli. Seperti apa? Ar-rahli itu orang yang bepergian ya. Mukhirah. Kalau situ apa panar arbitrnya? Di situ. Pelana. Pelana bukan? Pelana. Tiang orang yang Pelana ya. bepergian. Nah, itu loh yang di belakang itu loh. Mukhiratir rahli. Buat senderan itu loh. Itu tiang senderan ya? Senderan itu loh. Iya, bagian belakang kendaraan. Kalau Harley kan ada tuh. Rohli itu sadel. Oh, sadel kan. Bener, sadel. Yang tepat kalau yang tempat bersendernya itu yang tiang namanya. Ya, yang Harley itu kan ada tuh. Pelana. Kalau kuda. Pelana sama sadel bedanya apa ya? Ya, pelana itu tempat duduknya kuda. Kuda yang Jadi dulu yang dipakai itu tuh sadel tuh. sadel. Ya sadel bener. Mislu mukhiratir rahli seperti tiang pelana. Ya, yang pelana kan. Tiang pelana aja ya. Ya. Gitu. Bentuknya. Berarti kira-kira 30 cm. Bentuknya. Nah, itu tuh kayak gitu. Kurang lebih itu. Itu mukhiratu yang bagian belakang akhirnya. Mukhir itu. Ar-rahli itu sadel. Jadi tiang sadel. Tiang pelana lah yang pasnya tiang pelana sih. Sadel mah zaman kapan sih sadel? Sekarang mah yang Indonesia asli itu pelana ya. Kalau sadel mah bahasa Jawa kali apa bahasa apa? Sadel itu dudukannya ontel. Dudukannya. Sadel itu dudukan sepeda ontel ya. Kalau itu sadel ya. Belanda katanya. Iya benar itu sadel itu namanya ya. Kalau di unta itu atau di kuda namanya pelana. Jadi mislu mukhiratir rahli seperti tiang pelana. Wa an Sabrata bin Ma'bidil Juhani qala ya. Wa an Sabrota Sabrota ini ghair munsharif karena ada ta. Wa an Sabrota bin Ma'bidil Juhani. Ma'badil Juhani. Oh, Ma'bad bin Juhani itu. Dari Sabroh bin Ma'bad al-Juhani. Ma'badi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Liyastatir ahadukum fis sholati walau bisahmin. Liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Liyastatir ahadukum Tar. fis sholati walau bisahmin. Tadi kita belajar sutroh ya. Liyastatir itu berarti hendaklah kamu memakai sutroh artinya. Li itu hendaklah. Li-nya li lamnya lam taukid. Taukid lam amar. Liyastatir jadi hendaklah itu. Yastatir memakai sutroh. Sutrotun kan sutroh. Kalau yastatir memakai sutroh gitu. Liyastatir. Hendaklah memakai sutroh. Tidak amar itu. Perintah ya. Hendak ya tadi. Iya. Sunnah misalnya. Ya sunnah lah. Tapi pokoknya harus dilakukan aja sih. Liyastatir hendaklah bersutroh. Bukan memakai, yang penting bersutroh. Hendaklah bersutroh. Siapa? Ahadukum, seseorang di antara kamu. Hendaklah kalian bersutroh. Hendaklah kalian bersutroh. Fis sholati, di dalam sholat, walau bisahmin, walau atau meskipun dengan tombak, walaupun dengan sebilah tombak. Di padang pasir di sini ya nancep. Nah, kan menyebut walau bisahmin meskipun hanya sebilah tombak itu terjemahnya kita bisa macam-macam. Bisa dengan tas, bisa dengan apalah di situ taruh di depan. Yang penting ada air minum juga taruh gitu supaya orang lewat ke situ udah isyarat ini bahwa orang nggak boleh lewat. Perwakilan dari Bismillah. Ada HP. Bisa dengan semua benda yang tidak bernajis. Iya, yang tidak bernajis apa saja. Ya ngapain juga bawa benda najis. Jadi tapi nggak mesti itu ya. Bisa ngambil tiang, bisa ngambil dinding, bisa ngambil dinding, bisa punggung orang. Jadi tapi intinya liyastatir, hendaklah bersutroh. Kalau punggung orang malah pergi. Kalau punggung orangnya pergi. Pungungnya pergi, nggak tahu. Kalau yang tahu Tungguin ibadah. Liyastatir, hendaklah bersutroh gitu aja. Hendaklah bersutroh, ini kan amr itu. Hadisnya dalam kitab Al-Mustadrak ya, Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak. Hakim itu punya kitab namanya Al-Mustadrak. Bersutroh seseorang di antara kamu fis shalah, dalam salat, walau bisahmin, walau hanya dengan sebilah tombak gitu. Wa an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu qala. Wah, ini Abu Dzar al-Ghifari itu termasuk orang yang pertama masuk Islam juga, tapi orang Ghifar. Dia tokoh amar ma'ruf nahi mungkar. Tokoh amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tapi dia selain tokoh Ahlussunnah juga tokoh orang Syiah nih gitu. Tapi diakui oleh dua-duanya, ini memang dahsyat. Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qata'u salatar rajulil muslimi. Ya qata'u salatar rajulil muslimin. Iya. Ya qata'u salatar rajulil muslimi. Ya qata'u salatar rajulil Muslimi.
Idza lam yakun baina yadaihi mislu mukhirir rahli. Idza lam yakun baina yadayhi mislu mukhiratir ruhli. Itu apa saling menguatkan di sini ya. Idza lam yakun baina yadaihi mislu mukhirir rahli. Idza lam yakun Kun baina yadaihi mislu mukhirir rahli. Mukhirir rahli. Ya. Nah, ketemu lagi kita kata mukhirir rahli tadi ya. Tiang pelana. Al mar'atu wal himaru wal kalbul aswad wa fihi al kalbul aswad syaitanun. Nggak ada gak situ? Ada ya. Wa fihi maksudnya dalam hal ini, dalam yang dimaksud hadis ini, kata-kata al kalbul aswad, anjing hitam itu adalah syaitanun. Rawahu Muslim ya. Yaqta'u, qata'a yaqta'u, memutus, akan melewati, maksudnya menyeberang. Menyeberang. Jadi dari Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u, akan memutus salat seseorang laki-laki yang muslim. Memutus atau terputus, akan terputus salat seseorang laki-laki. Salat seorang laki-laki muslim. Salat seorang muslim, salat seorang laki-laki yang muslim. Yaqta'u salatar rajuli al muslim. Idza lam yakun, idza apabila lam yakun tidak ada. Idza apabila lam yakun tidak ada. Lam yakun itu tidak ada kan, seperti walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Tidak ada sama sekali. Idza apabila lam yakun tidak ada, baina yadaihi di hadapannya lah. Di sini yadun tuh tangan. Dua tangan tuh antara dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Berarti antara dua tangan kanan dan kiri apa? Ini depan berarti namanya. Jadi kalimat selain amama, baina yadaihi itu maknanya di depan. Antara dua tangan kanan dan kiri di sini, berarti di depan. Akan terputus yaqta'u salat tarrajuli, salat seseorang al muslim, orang muslim. Idza apabila lam yakun, apabila tidak ada baina yadaihi, tidak ada sama sekali baina yadaihi di hadapannya itu mislu muhirir rahli, seperti tiang pelana. Seperti tiang pelana, maksud sutroh. Akan terputus itu. Akan terputus. Nah, siapa yang di sini strip ya? Tanda apa namanya ini? Siapa yang melewati itu? Yang lewat itu satu, yang lewat itu misalnya perempuan. Oh ya, perempuan. Amaratu. Perempuan. Mar'ah. Perempuan. Jadi Keledai. Yang bisa memutuskan ya, yang bisa memutuskan. Perempuan, keledai. Kalbul aswad, asu. Anjing hitam itu setan. Iya bener Pak. Yang Di sini nggak ada laki-laki. Iya, ini penggoda semua. Kalau perempuan juga ada. Walau alam sih kita hanya ini aja. Pengetahuan umum. Nggak ada laki-laki ya, kenapa? Ya nggak usah ditanyain lah. Jadi diantaranya ini yang bisa memutus orang sholat, kalau kita tidak ada di hadapannya itu yang, kalau nggak ada di hadapannya, tapi kalau ada ini, ada seperti mukhir rohli, pelana kuda itu yang nggak lewat apa aja nggak apa-apa, asal jangan lewat sini. Nanti ada aturannya, kalau lewat sini dihalangin sama tangan kita, hes. Awas. Samping itu? Hah? Jadi kalau kita lihat samping nggak boleh kan? Samping boleh, kalau kesininya kan boleh. Yang di depan ini cerita di depan nih. Baina yadai, di depan orang sholat.
Jadi akan terputus salat rajuli, salat seseorang al-muslimi, seseorang laki-laki yang muslim, idza apabila lam yakun tidak ada baina yadayhi di hadapannya mislu muhirro, maksudnya tidak ada sutroh, tidak ada yang semacam pelana tiang pelana. Nah, yang akan membuat putus salat itu yang lewat al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Al-kalbul aswad di sini dalam hadis ini dalam Imam Muslim itu diterjemahkan sebagai syaiton katanya, syaiton. Wallahu a'lam bishawab. Anjing itu. Kalau nyebut pertanyaannya sih. Walahu dan baginya, bagi Muslim juga ya. An Abi Hurairah, tapi dari Abi Hurairah, nahwuhu duna al-kalbi. Nahwu itu yang semacamnya selain anjing. Selain anjing. Wali Abi Dawud wa Nasa'i an Ibni Abbas, dari Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, nahwuhu duna akhirihi, semacamnya selain yang lainnya. Wa qayyadal mar'ata bil haidi, tetapi tentang perempuan qayyada, dikaid itu dilawan dari dulu kita pernah belajar usul fikih ya, antara mutlak dan muqayyad. Nah, ingat ya, kalau air itu mutlak, kalau air teh berarti muqayyad. Nah, perempuan itu umum mutlak kalimat perempuan, tapi kalau perempuan head sudah muqayyad. Makanya dalam hadis yang lain mah qayyadal mar'ah bil haid, yang boleh yang perempuan head dikaitkan itu di apa? Dikhususkan ya. Perempuan adalah perempuan head. Kaid tambahan. Jadi di dalam usul fikih ada lawannya khos. Itu umum, kalimat umum. Khos adalah khusus. Innal insana, sesungguhnya manusia itu umum itu. Manusia apa saja? Lafi husrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Siapa? Semua manusia dalam kerugian. Lalu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, amanu itu khos, dikecualikan orang-orang yang beriman, khos. Ada mutlak, ada muqayyad. Hendaklah memerdekakan hamba sahaya. Membebaskan hamba sahaya itu mutlak. Kemudian hamba sahaya yang beriman. Nah, dengan ada tambahannya beriman maka menjadi muqayyad. Maka yang disebut dengan air mutlak, air yang belum ada embel-embel. Nah, kalau air teh sudah ada embel-embel, sudah muqayyad. Air jeruk udah spesifik. Nah, muqayyad itu membuat jadi spesifik ya. Tapi air mutlak disebut di dalam fikih itu ada 7. Pak. Air hujan tuh disebut air mutlak, air laut disebut air mutlak, air sungai disebut air mutlak, air sumur disebut air mutlak. Meskipun kita ngasih nama sumur masih tetap mutlak. Tapi sudah air jeruk, air teh, air kopi itu sudah muqayyad. Nah, kita ingat lagi pelajaran usul fikih tentang mutlak dan muqayyad. Maksudnya ada kalimat qayyadal mar'atu bil haid. Cuman perempuan itu dikaitkan, dikhususkan dengan perempuan head. Satu lagi ya, bisa satu lagi. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Ila syai'in yasturuhu minan nas. Ya, ila syai'in. Nah, di sini syai'in itu nakirah, syai'in ya. Nah, lalu di depan ada jumlah yasturuhu minan nas. Jumlah jatuh setelah nakirah itu sifat ya. Maka nanti terjemahnya menjadi yang.
Fa'aroda ahadun ya. Aduh, ini matanya udah mulai nih. Fa'aroda ahadun an yajtaza baina yadaihi falyadfa'hu. Fa'aroda ahadun an yajtaza baina yadaihi falyudfa'hu. Fa'aroda ahadun an yajtaza baina yadaihi falyadfa'hu. Fa'aroda ahadun an yajtaza baina yadaihi falyadfa'hu. Wah, ini juga rada-rada hiperbola nih. Ini jangan terlalu kencang juga ini. Fa in aba falyuqatilhu. Ayo. Fa in aba falyuqatilhu. Tapi logikanya benar. Logikanya pasti benar. Kalau begitu dia setan, memang benar ya. Wajar diputung juga. Fa innama huwa syaitonun. Yang kayak begitu memang setan, itu wajar aja ditonjok juga istilahnya. Fa innama huwa syaitonun. Hadisnya muttafaqun alaih. Di wafi riwayatnya dalam riwayat lain fa inna ma'ahu al-qarin. Sesungguhnya bersamanya adalah qarin, ya temannya setan qarin itu. Udah berapa hadis nih kita nih? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai sini disebutnya sanad. Sanad itu udah banyak dipotong nih, asalnya mah panjang. Sesekian dipotong langsung kita ke sahabat aja dari Sa'id Al-Khudri, padahal mah panjang tuh sampai ke Bukhari itu. Nah, matan hadisnya adalah idza shalla apabila salat. Sopo yang salat? Ahadukum. Nah, fa'ilnya ahadukum. Kumudofun ilaih. Apabila salat ahadukum, seseorang di antara kamu, ila syai'in, menghadap sesuatu. Di sini ila maksudnya menghadap ya. Ila syai'in, menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas. Yang suruh itu yang membatasi, yang menjadi sutroh tadi itu. Yasturuhu, yang membatasi minan nas, dari manusia. Nah, jadi apabila sholat seorang di antara kamu menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas, yang memang sudah ada sitrohnya, sudah ada batasnya di antara manusia itu. Fa'idha fa'aroda, lalu dia ingin, lalu ada orang gitu, lalu ada orang ingin, bukan orang, ahadun di sini nih, seseorang ya. Fa'aroda, lalu ingin, ahadun, seseorang. Orang sudah benar sholatnya di menghadap sutroh ya, udah benar nih. Lalu ada orang, fa'aroda ahadun, lalu ada seseorang ingin, an yaztaza, melewati, ayaztaja, melewati atau melampaui, melewati ya di sini. Baina yadaihi, di antara dia, baina yadaihi, di hadapan dia ya, bukan tadi udah ketemunya, di hadapan dia, di hadapan yang sholat itu. Maka fal yadfa'hu, hendaklah yang sholat itu mencegahnya. Al-soli ahadukum ya, hendaklah dia yang sholat itu mencegahnya. Mencegahnya itu dengan tangannya ya, dengan dikasih tangan depan begini. Ada orang lewat, sebetulnya kalau orang ngaji sih dengan digini aja udah orang lupa, udah belok sih, nggak macam-macam. Masalahnya fa'in aba, kalau dia nekat, nah, fa'in aba kalau dia membangkang, mau sholat, fal yuqatil. Ini kalau terjemah lap harfiah, bunuhlah ia. Ini harfiah kan, terjemah harfiah. Tapi masa dibunuh sih istilahnya kan gitu. Maksudnya itu ya dihukumlah, diapak. Tapi meskipun dengan kalimatnya yuqatil juga wajar, karena di depannya ada kalimat fa innama huwa syaiton. Karena yang kayak begitu itu tidak lain adalah fa innama huwa, dia itu tidak lain hanyalah setan. Ya setan kan harus harus dihajar gitulah ya, dihajar. Tapi prakteknya ya jangan cukup dihalangi, jangan sampai ditonjok.
Tapi kalau memang kelewatan juga aja ya. Nggak ada insya Allah. Maksudnya apa? Berarti memang benar-benar jahat ya kalau orang lewat aja, dicegah lewat nggak boleh, tinggal belok aja gitu aja nggak mau, kan berarti benar-benar berjahat orang itu ya. Wah, wajar aja sih ini dikali tonjok juga istilahnya gitu. Insya Allah tidak ada. Jaraknya Ustaz sap. Hah? Iya, benar kemarin kejadian. Karena yang di antara yang jamaah itu ada yang nyalain dinamit. Oh, Ini di atas sejadah, di atas dia masuknya baru Pak. maaf itu mak beda suasana. Tapi yang gitu nggak bawa senjata, yang jaga dua yang bawa senjata, yang di bawah itu nggak bawa senjata. Iya. Kalau jaraknya Ustaz, misalnya Oh, jaraknya sujud. Iya, kalau kita sujud ke sini berarti kita di depan gitu. Depan. Tapi tergantung kondisi juga. Kalau kondisinya memang kayak di Masjidil Haram, nggak apa-apa dirapatkan juga itunya. Di depan sini kita sujudnya lebih pendek, nggak apa-apa. Kalau tempatnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau tempat yang normal itu ya segini aja, sebatas-batas sini. Jadi bab sutroh itu bab tersendiri, memang ada 2 hadis lagi ya. Iya, apa tindaknya? Hah? Tindaknya tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit lagi habis ya waktunya. Ya, nggak apa-apa, tinggal 2 menit lagi. Segitu aja dulu ya. Jadi ini khusus bab sutroh, ada 1, 2, 1. Hah? Totalnya berapa hadis? 5 hadis ya. Kita baru baca 1, 2. Kita udah 5. Tinggal 2 lagi ya tentang sutroh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang